Oke, memang di titik ini saya akuin saya punya privilege bisa sekolah di tempat bagus dan dapat beasiswa. Tapi saya dari tahun lalu memang selalu berpikir untuk dan concern kan. Saya nggak mau kesempatan atau privilege itu berhenti di saya. Saya tahu masih banyak difabel di Indonesia yang saya akuin lebih berkompeten daripada saya, lebih layak daripada saya. Saya udah nemuin banyak hal. Cuma mereka memang ada beberapa tantangan yang belum yang belum bisa terselesaikan gitu kan. Dan saya selalu bilang ke mereka, kamu lebih berkompeten daripada aku dan aku yakin kamu bisa dapat kerjaan yang lebih bagus dan sekolah yang lebih bagus. Halo Dania. Hai Van. Gimana nih? Kita siap berkudos lagi sekarang. Iya nih, selalu seneng ya kalau bisa ngobrol bareng, curhat bareng gitu ya. Apalagi kita bisa ngomongin sebuah pencapaian atau mungkin mimpi dari seseorang gitu. Betul. Nah, tapi memang sih bicara soal mimpi ya. Yang namanya mimpi itu pasti dimiliki sama setiap orang, iya nggak sih? Iya. Karena itu yang bikin kita semangat setiap pagi untuk bangun. Kecuali udah nggak punya mimpi, berarti biasanya udah nggak ada semangat tuh. Iya, betul banget. Iya nggak sih? Iya. Ada mimpi itu bukan berarti mimpi tidur terus mimpi gitu nggak, tapi ini impian sih lebih tepatnya ya. Betul. Ada impian yang kayaknya pengen dicapai, ada sesuatu yang pengen dicapai lah dalam hidup gitu. Itu kayaknya menjadi semangat tersendiri. Iya. Kita ya nggak sih setiap bangun apa ya yang bisa dilakuin gitu. Betul. Dan untuk mencapai ke mimpi itu juga kadang-kadang kita kan harus melalui berbagai perjalanan ya. Ya. Mau itu ada rintangannya, ada hambatannya, atau mungkin ada sesuatu yang pahit, ada sesuatu yang menyenangkan, kita nggak pernah tahu. Padahal itu mimpi mungkin sebentar lagi bisa kekejar gitu. Iya, itu dia. Karena juga sering kali ya ngobrol sama orang-orang itu yang sebenarnya ada gitu yang mencapai mimpinya itu tuh udah di titik yang dia udah mau nyerah. Iya nggak sih? Terus akhirnya berhasil. Ya. Gitu. Dan nah, kalau saya sih paling senang tuh dengar cerita-cerita seperti itu tuh. Karena karena buat pribadi jadi kayak ngasih semangat lagi gitu loh. Kayak ngasih apa ya? Inspirasi gitu kan untuk semangat booster. Terus gitu inspirasi. Ya. Bukan vaksin booster tapi ini semangat booster ya. Semangat booster gitu. Seperti yang kita hadirkan di Kudos ya nggak sih? Biasanya kita tampilin itu orang-orang yang bisa memberikan semangat tambahan dan booster tersendiri untuk tidak pernah menyerah. Seperti yang sekarang kita hadirkan bersama kita kali ini. Nah, ada siapa nih? Di sini ada Imam Kurniawan. Langsung kita sapa dulu. Halo Imam. Halo Kak Dania, halo Mas Irfan. Nah, apa kabar Imam? Imam ini berarti udah di Amerika ini baru tahun kedua berarti ya? Memasuki tahun kedua ya? Ya, alhamdulillah kabarnya baik. Nyampe New York tahun lalu 29 Agustus. Oke, 29 Agustus 2021. Oh, belum setahun juga sih ya berarti ya? Ya. Baru banget nih Imam. Nah, Imam mungkin bisa bercerita ya dalam rangka apa nih ada di Amerika? Iya, alhamdulillah makasih kesempatannya Kak Dania bisa di New York, bisa di Amerika, yaitu saya sedang menempuh pendidikan S2 di New York University, jurusan Social Work. Ini sebenarnya bukan pertama kalinya di Amerika. Dulu sempat di Amerika juga 2017 waktu saya dapat academic fellowship dari US Department of State, tapi cuma short term doang ya. Jadi kayak cuma 2 bulan, kemudian pulang lagi ke Indonesia dan alhamdulillah dapat kesempatan yang sama untuk balik lagi ke Amerika gitu. Oke. Nah, sebelum terusin sama Imam ini, kita kasih sedikit pengantar juga gitu ya. Betapa salutnya kita mendengarkan ceritanya Imam ini, karena Imam ini juga dengan adanya keterbatasan, jadi kita bisa bilang Imam ini difabel ya. Ya, benar. Dari lahir. Ya, difabel dari lahir. Tapi, wah, ini prestasinya aja saya nyerah nih. Kalah nih, Imam ini sudah berkeliling ke berapa negara? Oh iya, kalau in total personal itu sebenarnya baru 9 sih Mas. Baru 9. Itu baru loh. baru 9. Ya, itu dulu pernah nantangin diri untuk solo traveling gitu. Dulu berangkat dari insecurity gitu di 2016 gitu kan. Bisa nggak ya saya solo traveling gitu walaupun saya punya kekurangan. Itu sebenarnya ada beberapa deg-degannya gitu, kayak bener-bener untuk membuat keputusan itu lama banget, kayak di kepala tuh nanti kalau ada orang jahat gimana, nanti kalau misalkan kebingungan kayak mana bla 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 gitu. Tapi pada akhirnya kayak ya udahlah, nekat aja gitu kan. Kalau niatnya baik, ketemu orang baik. Itu pun nggak bilang sama ibu, tapi bilangnya sama bapak. Oh gitu. Mau melakukan perjalanan. Omongan sama bapak itu walaupun kadang nggak
tersampaikan, tapi sesama antar lelaki itu pasti tahu niatnya gitu kan. Pasti kalau ngobrol sama ibu kayak nanti nambah insecure gitu kan. Nanti aku bilang sama bapak kayak, yaudah bapak tahu kok gitu. Cuma gitu aja, tapi kayak koneksinya antar perasaan tuh dapet gitu kan. Jadi berjalan aja. Asia Tenggara alhamdulillah udah semua. Habis itu dari situ lompat ke Jepang, ke Hong Kong, habis itu ke Korea, habis itu pulang ke Indo gitu. Itu sendirian banget gitu. Cuma bawa ransel. Ya ransel kayak gunung gitu, berapa ya? 30 liter gitu. Itu kayak enggak kepikiran dulu kan kayak bakal bisa atau enggak, karena di bubble juga. Ntar kalau misalkan minta bantuan, orang secara kasat mata ngeliat saya pasti tahu kekurangan saya. Jadi saya walaupun punya 2 tangan, tapi yang normal itu cuma 1 gitu kan, tangan kanan. Jadi secara kasat mata itu orang bisa menilai saya gitu kan. Ada yang memang menilainya bagus, ada yang diskriminasi. Jadi seperti itu. Jadi waktu itu takut, tapi pas dijalanin, ya udah akhirnya bisa pulang ke Indonesia, terus ya selamat juga gitu sampai sekarang gitu kan. Jadi kayak kadang ketakutan tuh ya perlu, tapi kalau misalkan pelan-pelan kita bisa mendefinisikan ketakutan itu, terus kita jalanin asalkan niatnya baik, pasti insya Allah hasilnya baik juga. Jadi waktu itu kayak gitu sih. Berapa ya, 2 bulan 15 hari saya nggak di Indo itu, cuma jalan aja. Wow, keren. Nah itu jadi benar-benar kamu jalan sendiri, itu naik apa keliling ke negara-negaranya? Kalau masih Asia Tenggara itu masih naik bis sama kereta gitu kan. Waktu itu dari Malaysia langsung terbang ke Jepang itu ya pesawat, terus dari situ ke Osaka itu masih bis dan segala macam. Terus kemarin kebaliknya harusnya ke Korea dulu, tapi kok karena salah beli tiket akhirnya ke Hong Kong dulu gitu. Jadi agak terbang lagi, habis itu terbang lagi ke Korea gitu. Jadi kayak gitu sih. Dan pastinya nyari harga tiket yang paling murah. Wah, itu tips tersendiri tuh nanti ya. Kita ngobrol lagi. Nah, tadi Imam sempat mention gitu ya, 2016 ya itu berarti ya, 2016 karena ada insecurity, rasa kurang percaya diri. Itu bisa diceritain nggak apa itu yang menyebabkan insecurity itu? Wah, sampai sekarang kadang ya masih insecure, kayak ya memang itu udah kayak melekat di manusia ya, insecurity. Kalau misalkan dari dulu zaman yang bisa udah membedakan pandangan orang lain itu zaman-zaman SD lah. Mulai zaman SD kelas 4 gitu yang udah tahu, sampai SMA itu insecurity-nya adalah kayak saya beda sama orang lain gitu, sama kawan-kawan yang lain gitu kan. Insecurity-nya adalah saya bisa masuk ke dalam kelompok teman-teman yang lain enggak gitu. Itu jadi kayak gimana caranya pengen masuk ke dalam pertemanan teman-teman gitu kan gitu. Cuma ya kalau dari SMP SMA banyak gagalnya, sometimes ada bully dan segala macam gitu kan. Kalau di SD kalau misalkan udah dibully udah paling nangis pulang ke rumah gitu kan. Dan itu ya bertahan sampai lulus SD. Kemudian di SMP itu udah dapat beberapa stimulus dari keluarga juga kan. Kamu walaupun punya kekurangan tapi bisa punya kelebihan kayak berprestasi. Nah, di berprestasi itu jadi kayaknya ada yang mengubah, oke, berarti saya harus kayak pinter, harus dapat ranking, harus juara kayak gitu kan. Mulai kan dari situ akhirnya masuk SMP kayak ya udah rajin belajar dulu, nggak masuk kayak organisasi sampai kelas 2 bener-bener dipanggil sama guru. Jadi waktu itu gimana caranya harus dapat ranking 1, ranking aku the best gitu kan. Biar orang-orang itu punya sudut pandang yang oke, saya ini walaupun punya kekurangan tapi pinter loh kayak gitu. Dulu simpel kayak gitu. Biar dilihat orang tuh nggak ngelihat di publik tapi ngeliat Imam tuh pinter dah gitu, kayak membuat perspektif, mengubah jadi Imam jadi pinter gitu kan. Itu berhasil tapi kayak temporer aja, tapi tetap pikiran teman-teman di SMP itu bahwa ya Imam pinter tapi itu kayak cuma jadi peringkat nomor 5 atau 10 gitu kan. Nomor satunya adalah kalau orang ngeliat saya tetap ya Imam kayak di publik gitu, kayak gitu kan, belum bisa mengubah 100%. Ada mencoba tetap kayak jalannya memang untuk mengubah orang ya cuma dari jadi pinter aja. Nah, sampai SMA juga, SMA. Nah, tapi kalau SMA ada keunikan, berprestasi, orang-orang mengenal saya pinter, walaupun saya punya kekurangan. Tapi akhirnya saya beranjak kayak, oh kok belum puas ya. Belum puas untuk kayak, orang-orang masih melihat saya sebagai difabel, bukan pinter gitu kan. Nah, waktu itu membuat satu breakthrough yang unik, yang akhirnya di SMA itu ribut, tapi ributnya ribut positif ya. Jadi waktu itu saya pernah bawa nama sekolah juara ke nasional gitu. Dari SMP itu saya dibentuk untuk lebih nyukain bahasa Inggris. Dulu tuh saya bahasa Inggrisnya jelek bener. Akhirnya ibu kayak manggil guru privat ke rumah gitu kan. Terus akhirnya tertantang untuk belajar, akhirnya SMA sampai SMA kan. Jadi saya selalu ikut lomba-lomba. Nah, waktu itu saya ikut lomba tapi inisiatif diri sendiri. Saya nggak bilang kepada guru lomba, tapi itu levelnya nasional kan. Saya waktu itu memang
mau bolos gitu dengan alasan sakit. Bolos. Yang tahu saya lomba nasional cuma orang tua kan. Udah deh nanti dulu deh ngasih, maksudnya gini, jangan kasih tahu ke sekolah karena belum juara, belum berhasil gitu. Kayak menawarkan sesuatu yang belum berhasil, ntar orang-orang punya ekspektasi tinggi. Jadi pikirin ntar aja kalau misalkan udah lolos atau menang baru kasih tahu gitu. Yaudah ikut lomba diantar sama bapak gitu kan. Menang nih. Nah menang itu satu sekolah itu heboh ketika masuk koran itu disebutin namanya, SMA-nya, nama SMA-nya tapi nggak ada nama saya, terus bingung kan. Jadi pas upacara itu kepala sekolahnya bilang alhamdulillah sekolah kita mendapatkan juara 1 gitu. Dan sampai sekarang ini siapa yang ikut, kepala sekolahnya bilang gitu pasti Pak, ini siapa siswa kita yang ikut ini, soalnya tidak menyebutkan nama. Terus jadi selama 3 bulan tuh heboh kan, piala itu diantar, cuma saya tidak mengakuin gitu kan. Ini lomba apa sih tadi? Lomba storytelling kayak gitu. Bahasa Inggris ya? Ya, jadi waktu itu kayak agak semacam negosiasinya pas mau dikirim itu saya nggak masuk lagi gitu. Jangan berharap ketika pialanya diantar sama timnya jangan nyebutin nama saya gitu kan. Jadi waktu itu saya nggak masuk lagi kan, alasannya sakit nggak masuk lagi gitu. Alhamdulillah nggak tahu kenapa ya, saya waktu itu udah deg-degan, waduh kalau disebutin nama selesai nih, kalau satu sekolah pasti tahu kan. Jadi saya nggak masuk, besoknya saya udah siap-siap, oke deh kalau misalkan satu sekolah tahu. Tapi pas besoknya masuk tuh satu sekolah tetap nggak tahu gitu kan. Jadi jadi perbincangan gitu kan. Nah akhirnya kayak aku reveal-nya itu kayak pas udah naik kelas 3 kan. Reveal-nya kayak pertama ke geng sekolahku dulu, terus aku tunjukin di HP ku kayak jadi lu yang juara. Terus mereka nggak yakin kan, iya kok nggak yakin, kata teman-teman kan. Oke kalau misalkan nggak yakin, nih formulirnya, ini apa namanya juaranya gitu. Jadi ada beberapa dokumennya juga. Terus akhirnya tapi keep it aja ya, jangan kasih tahu siapa-siapa, kayak enggak, sekolah harus tahu, nanti aja gitu. Jadi segengku dulu yang tahu. Okay. Terus gengku itu mencoba membuat itu menjadi lebih deg-degan. Jadi kan di sekolah punya akun Twitter kan. Jadi adminnya memang temanku kan. Jadi temanku kayak mencoba membuat kayak semacam puzzle deg-degan gitu, bikin deg-degan. Ayo tebak siapa. Akhirnya baru reveal tuh di kelas 3. Jadi aku bilang gitu kan. Terus kepala sekolahnya udah ganti. Heboh, tapi hebohnya cuma oh yaudah. Akhirnya kayak menurunkan itu kan. Tapi akhirnya semua orang tuh tahu, kok lu nggak bilang gitu kan. Enggak deh, agak malu. Aku bilang, malu enggak? Lu harus tahu. Iya sih, tapi yaudahlah agak malu gitu. Ya udah, jadi kayak gitu. Oke. Tapi kenapa gitu Imam nggak mau diketahui gitu? Mungkin sampai sekarang ya Kak, kayak misalkan punya satu planning atau ambisi itu kayak aku bisa mengukur nanti dulu deh untuk reveal-nya gitu. Kayak misalkan kayak udah kalau sekarang tuh kayak oke, kalau misalkan udah 70% bisa yakin didapat gitu, baru memunculkan itu gitu. Baru benar-benar kasih tahu ke orang, kasih tahu ke teman terdekat, bahkan kasih tahu ke keluarga gitu. Tapi kalau belum mencapai itu tuh nanti dulu. Even pas saya tahun lalu keterima kampus, saya tahun lalu daftar kampus 2 itu nggak ada yang tahu kecuali teman saya, atau bisa dibilang mentor saya kan. Karena kalau misalkan pas daftar itu saya minta kayak proofreading dan segala macam gitu. Keluarga belum ada yang tahu, kantor belum ada yang tahu gitu kan. Jadi pas udah secure semuanya, baru bilang ke orang rumah, aku mau sekolah lagi, ini suratnya. Bilang ke bu manajerku, izin, saya dapat kabar baik, saya dapat sekolah di sini gini gitu. Jadi baru ngasih tahu gitu. Sebelumnya kayak takut apa ya, kalau misalkan ngomong sesuatu yang belum bergerak tuh nanti orang itu ada ekspektasi gitu. Jadi kayak mau menurunkan aja biar balance. Iya. Oke. Dan jadi lebih tenang menjalaninya ya. Jadi karena nggak ada beban gitu ya. Iya benar. Oke. Wah hebat banget. Tapi sampai akhirnya dapat. Nah kamu bisa sampai berangkat ke sini tuh jadi prosesnya tuh benar-benar mencari untuk dapat akhirnya beasiswa. Panjang sih Mas. Jadi memang kalau misalkan mencoba untuk kembali sekolah itu sebenarnya dari 2018 ya. Jadi dari 2018 itu udah mencoba polanya adalah dari 2017 itu kerja, kemudian nabung, kemudian 2018 awal tuh baru punya pikiran kayak oh yaudah dia mau sekolah lagi gitu kan, dengan melihat dana tabungan itu. Udah dicoba dari 2018 sampai 2020 tuh cuma nyoba 2 tempat, kayak ke Australia sama ke Inggris kan. Dengan dua-duanya udah dapat kampus gitu, cuma gagal terus. Jadi kayak lebih gagal di daftar beasiswanya sih. Daftar beasiswanya cuma sampai berhenti di interview. Setelah interview mesti dapat email kayak unfortunately we regret to inform you, kayak gitu aja sampai 2020 kan. Kemudian
ya udah deh, saya tahu ada panggilan dari hati kayaknya bakal balik ke US deh, kayak gitu kan, kayak my calling kayaknya bakal balik ke US, soalnya kok jalannya dipersulit ya mau ke Inggris atau ke Australia kan gitu. Iya. Aku ikutin kan. Oke, 2021 awal tuh udah siap-siap apply 2 kampus di US dan akhirnya dua-duanya apply kan. Jadi aku sempat apply di Columbia sama NYU. Jadi memang setelah mencari cuma 2 kampus yang cocok di apply. Di Februari itu dua-duanya sama-sama submit dah. Di Maret ternyata cepet banget pengumumannya. 16 Maret itu saya dapat pengumuman dulu di NYU, kemudian disusul sama Columbia gitu kan. Udah, kemudian tahan dulu nih. Kan sekolahnya udah dapet, tinggal nyari beasiswanya kan. Nah, LPDP lagi buka. Yaudah, daftar lah. Tapi di situ bingung. Aduh, milih kampus mana ya? Kayak waktu itu sempet temen kayak seneng banget kayak, wah dulu lu tinggal milih nih, Mam. Iya sih, cuma enggak segampang itu kan milih antara Columbia sama NYU. Sampai temen aja kayak, Mam kayaknya saatnya untuk refill deh biar narasi sosial ekonomi di Indonesia itu biar balance. Nah, maksudnya gimana? Aku bilang, soalnya lu masih inget kan, kita sempat bangga waktu pas mau di Oyunda milih antara Stanford sama Harvard kan. Iya. Dan sebenarnya setiap orang bisa itu, dan lu kan bisa kayak, aduh enggak deh, udah biasa aja. Aku bilang kayak enggak mau dibuat gitu. Aku bilang gitu, enggak, ini enggak gampang untuk lolos di 2 kampus itu. Ya aku percaya, cuma jangan dulu deh, aku bilang dapetin beasiswanya belum. Jadi ya beberapa teman kayak gitu, bahkan ada satu teman yang udah kerja, wah tinggal milih ya, iya sih gitu. Akhirnya itu butuh kontemplasi. Beberapa orang bilang ya ke Columbia, beberapa orang NYU. Terus setelah dilalui ternyata ya udah ada kecocokan di NYU, terus daftar LPDP. Nah, daftar LPDP ini udah daftar, sebenarnya ada di titik di daftar ini nih kan mengikuti tes. Itu sebenarnya kalau dilihat doa ibu berperan besar sih, Kak. Jadi waktu pas tes itu kan masih kerja di salah satu BUMN, terus ngajuin cuti lah, tapi nggak bilang cutinya untuk sekolah kan, karena namanya masih proses gitu kan. Terus sampai cuti, ngikutin beberapa tes. Itu di titik kayak saya sendiri aja yang ngikutin tes tuh kayak, waduh kacau nih, kayaknya nggak bisa lolos nih. Udah pikiran dalam hati itu gitu. Terus akhirnya nyari backup plan, gimana caranya saya harus mendanain supaya berangkat gitu kan. Jadi kayak sempat email kampus, sempat email beberapa orang Indo gitu kan. Terus udah Zoom meeting gitu. Kayaknya memang kalau di US limitation kok untuk private school yang memang mahal gitu kan. International student nggak bisa ngambil student bla bla bla. Jadi kayak mikir, sampai saya nge-tweet kayak gimana caranya dapat duit 1M dalam 3 bulan ya untuk bayar. Aduh gimana, terus nggak mungkin kan nggak punya gitu. Terus soalnya pas melalui tes beasiswa itu kayak udah bener-bener nggak yakin gitu kan. Tapi nggak berani mengungkapkan keyakinan tuh ke orang rumah, ke ibu. Nah akhirnya memberanikan diri. Jadi kayak maaf ya kalau misalkan nggak bisa berangkat sekolah lagi, sekolahnya udah dapet tapi kayaknya kalau beasiswanya belum tahu deh, soalnya tesnya susah. Aku bilang aku nggak yakin, tapi ibu dengan lantangnya dan tegasnya pasti berangkat kok tahun ini kayak gitu. Padahal aku sampai respon kayak wah aku yang ngerjain tes gitu, jadi aku tahu tingkat kesulitannya gimana gitu kan. Kalau misalkan mama ngerasain pasti nggak bakal bilang kayak gitu. Aku sampai kayak gitu, pasti berangkat. Jadi kayak aku sampai bingung. Feeling ibu tuh. Iya. Terus yaudah ternyata bener lolos tuh, sampai sebenarnya tanda tanya, wow ini ternyata ada koneksi ya, kayak bener-bener doa ibu itu ya bener diridhoi sama Allah kan. Jadi kayak sampai waduh bingung sendiri kayak gitu. Jadi ya itu sebenarnya doa ibu berperan waktu itu. Iya. Oh iya banget. Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Terus kenapa ngambil jurusan yang diambil sekarang, Imam? Saya ngambil social work, itu sebenarnya masih relate sama jurusan saya dulu S1. Saya dulu S1 psikologi kan, kemudian relate juga sama kerjaan saya. Jadi memang dari pertama kali kerja, kalau rentan karir itu
pertama kerja di 2017 saya kerjanya di NGO gitu, tapi lebih fokus ke fokus ke riset. Jadi waktu itu bantu penelitian dari Australia di Jogja tentang sustainable livelihood and economic participation buat people with disability gitu kan. Jadi waktu itu saya pekerjaan pertama saya di NGO yang advokasi difabel gitu. Nah, itu benar-benar kayak life changing experience. Saya memasuki dunia baru yang wow, ketika masuk NGO yang difabel itu memang the whole team saya juga itu difabel semua. Tapi ketika saya melihat tuh kayak mereka memang prestasinya udah bagus-bagus banget gitu. Kayak mereka mostly PhD dan itu mereka lulusan luar negeri semua, bahkan executive director. Saya jadi kayak memasukin rumah yang wow, kayak seperti istana gitu kan. Kalau saya ngeliat kayak saya sampai terkaget-kaget sama kagum sama mereka. Sama saya juga difabel, mereka difabel gitu kan dengan berbagai macam difabelnya. Tapi mereka bisa dapat pendidikan yang bagus, pekerjaan yang layak kan. Saya juga curhat kepada mereka, saya pengen lanjut sekolah dan mereka tuh support banget gitu. Jadi itu yang bikin saya semangat juga, kayak dapat encouragement bahwa ya udah harus sekolah lagi gitu, dan mereka siap rekomendasi gitu. Jadi dari situ kayak tingkat insecurity-nya udah mulai turun gitu kan, karena masuk ke dalam dunia yang orang melihatnya masih sebelah mata, tapi akhirnya percaya dirinya masih bisa bagus gitu. Kemudian dari situ pindah dari kerjaan situ, saya sempat bilang saya mau kerja di consulting firm deh gitu. Terus dengan waktu itu kayak boleh nggak ya keluar gitu kan, atau misalkan resign gitu. Tapi ternyata direkturnya bilang, oh ya nggak apa-apa, kamu harus mumpung masih muda harus mencari tempat yang lebih bagus, dan justru malah merekomendasikan saya. Dengan waktu itu saya agak takut bakal ditanyain yang kenapa harus gini-gini, tapi ternyata justru malah memberikan kesan yang positif. Akhirnya saya pindah ke Malaysia di salah satu consulting firm gitu kan, udah kerja di sana. Oh, di Malaysia kerja juga ya? Alhamdulillah lingkungannya support juga. Jadi pas interview saya bilang kayak saya physical disability, terus jadi salah satu tantangannya adalah saya kan kalau misalkan bekerja di komputer saya cuma bisa mengetik dengan 5 jari. Itu bisa cepat tapi tidak secepat dengan 10 jari. Jadi saya butuh misalkan untuk deadline saya minta itu di extended sehari gitu, karena memang kecepatan mengetik saya tidak sama dengan orang lain gitu kan gitu. Kantor akhirnya pas interview bilang kantor aksesibel gitu, selalu memberikan pelayan yang apapun gitu kan, dan alhamdulillah saya dapat kantor yang bagus juga gitu. Jadi ketika saya state tantangan saya, mereka support gitu kan, akhirnya dibantu seperti itu. Nah di situ kemudian udah mulai untuk daftar sekolah. Dia di konsultan itu sebenarnya agak nggak relate ya, tapi saya tetap dari awal kayak pengen masih mau terjun di non-profit dan segala macam. Setelah itu kemudian ibu sebenarnya nyuruh udah kerja di Indonesia aja gitu kan. Ya udahlah, mencoba untuk menuruti kata ibu gitu sambil cari-cari kerjaan lain. Terus 2020 udah pulang ke Indo, bisa kerja di salah satu BUMN kan. Nah, yang ini ultimate-nya di sini. Jadi kayak kerja yang ngurusin benar-benar program sosial di bagian CSR gitu. Saya bantu untuk mendesain program sampai segala macam. Jadi kayak dari yang perjalanan awal kerja di Inggris sampai yang kemarin terakhir itu semakin kuat untuk ngambil di social work, kesejahteraan sosial. Apalagi pas saya mendesain program, saya lebih memfokuskan bagaimana membuat dampak sosialnya lebih besar gitu kan. Jadi ultimate-nya di situ. Yaudah, akhirnya saya daftar sekolah dengan saya ceritain sebelumnya gitu. Memang sebelum kerja saya sempat bangun sama teman-teman yang di Jogja, bangun non-profit organization gitu kan. Cuma itu sebagai social project itu, dan alhamdulillah dapat dana juga kan dari Amerika gitu. Dari situ memang saya lebih ingin berkontribusi di sosial, di perubahan sosial gitu, walaupun tantangannya banyak. Ketika kita ingin mengubah sesuatu, apalagi di sosial tuh jangkanya nggak bisa jangka pendek tapi jangka panjang gitu. Tapi saya selalu berkontribusi di situ. Oke. Nah, mendengar tadi perjalanan kamu gitu ya, jadi pengen tahu nih sebenarnya kalau kamu sendiri gitu ya, dalam diri sendiri, kan kayaknya benar-benar melakukan sesuatu dari tadi tuh yang akhirnya juara lah, ikutan lomba, menang dan lain-lain gitu, dan kamu tuh terus gitu loh, secara persisten tuh benar-benar terus mencoba, dapat pada saat yang lainnya itu merasa berat atau susah dan lain-lain. Nah, sebenarnya apakah dengan adanya faktor kekurangan secara fisik yang kamu rasakan, apakah itu justru sebenarnya menjadi kayak booster tersendiri buat kamu, jadi kayak penyemangat yang seperti malah mendorong bahkan bisa melebihi dari, bisa dibilang mungkin semangat dari orang yang lain gitu. Ada nggak faktor itunya? Kalau faktor booster ada, bener. Jadi
faktor wisdomnya tuh kayak ingin mengubah kacamata orang lain supaya melihat saya bukan sebagai orang difabel yang punya kekurangan yang perlu dikasihani. Jadi ingin mengubah perspektif itu kan. Oke, saya punya satu kekurangan nih, tapi kelebihannya banyak loh. Ayo sekarang mulai melihatnya di kelebihan, bukan di kekurangan lagi. Jadi memang itu yang di kepala selalu tertanam kayak gitu kan. Iya. Nah, tadi Imam kan juga bercerita ya, ini kalau bisa kilas balik sedikit. Di sekolah itu pernah dibully gitu ya, mengenai kekurangan fisik gitu. Nah, kan kita pengen tahu juga nih ya, sebenarnya apa sih yang dirasakan ketika Imam tuh mengalami perundungan itu gitu loh. Apa yang dirasakan seseorang begitu, khususnya Imam? Wah, sebenarnya kalau dibully gitu gak enak banget. Jujur gak enaknya tuh gak enak sampai sampai psikis gitu. Bahkan masih ingat. Jadi kalau misalkan dulu di SD itu dibulinya ketika olahraga itu kan main bola. Saya dijadiin kiper yang notabene kan saya nggak, ya tangan saya cuma satu gitu kan. Itu notabene kesengajaan teman-teman gitu. Jadi saya jadi kiper gitu kan. Gitu. Dan ketika saya masuk di salah satu tim, terus disengaja saya sama mereka untuk jadi kiper, ya udah itu memudahkan tim lawan untuk mendapatkan kemenangan. Ntar ujungnya saya yang disalahin kayak gitu kan. Padahal saya nggak, ya saya mau olahraga, ya main bola, ayo. Dan saya selalu kadang melawan kayak enggak mau jadi kiper gitu kan. Tapi mereka dorong udah jadi kiper gitu kan. Apalagi tim lawan udah biar jadi kiper gitu. Jadi kayak itu semacam bulian, kayak itu bener-bener gak enak banget sih. Secara sampai badan itu gak enak, kayak sakit hati kayak wow dijadiin kiper gitu. Padahal saya nggak pernah mau gitu kan. Jadi kayak gitu, itu nggak enak. Nggak enaknya tuh kayak gitu, sampai kalau bilang sampai nangis gitu kan, kayak kok kayak gini gitu kan. Kalau di SMP lebih ekstrim sih, sampai saya nggak tahu kayak murid-murid lain tuh bisa secara terbuka bully di depan umum kayak gitu kan. Ya entah di kantin atau dimanapun, kayak ya udah mereka mengeluarkan kata-kata verbal gitu, kayak akhirnya kayak semua orang ngelihat saya gitu, kayak itu nggak enak banget gitu kan. Jadi memang kayak kalau di SMP udah terang-terangan kayak gitu. Walaupun pada akhirnya saya mencoba untuk tetap baik. Kayak dulu kalau pas SMP tuh kalau misalkan kayak udah ujian bahasa Inggris gitu kan, pasti kawan kelas tuh nyontek ke aku gitu kan. Jadi kayak misalkan aku ujian, yang sebelahku atau yang di depan atau belakang itu pasti mereka akan happy gitu, pasti nilai mereka akan bagus gitu kan. Kayak gitu, yaudah saya tetap kasih contekan juga sih, saya kasih gitu kan. Jadi kayak perubahan yang teman-teman akan menjadi baik itu ketika mau ujian aja. Ujian kayak mereka mesti baik gitu, tapi setelah ujian yaudah kayak tetap membuli gitu kan. Nah kayak gitu. Kalau di SMA di SMA itu masih kerasa buliannya. Satu, perbedaannya adalah ketika dulu SMA kan teman-teman udah pada bawa kendaraan gitu, dan saya belum bisa membawa kendaraan karena faktor jujur saya baru bisa naik sepeda motor itu cuma sepeda motor ya, belum mobil. Jadi itu kayak kelas 3 udah mau lulus gitu kan. Akhirnya saya mencari tahu gitu, sampai konsultasi ke dealer motor apakah bisa dan segala macam. Jadi dulu kalau SMA tuh bedanya saya tidak bisa menggunakan kendaraan yang dimana itu kayak dikotakin kayak gitu. Dan ketika saya bilang gue ini dong, minta tolong nebeng dong, itu kayak udah nggak ada yang mau. Kadang kalau misalkan nebeng itu kayak udah lu bawa aja yang sendiri, kayak aku bilang nggak bisa. Jadi kayak gitu. Ngotakannya adalah saya tidak bisa menggunakan kendaraan. Apalagi dulu pas SMA kan masih kalau sekolah antar jemput masih nunggu dari bapak gitu kan, kayak gitu. Jadi agak susah gitu. Dan kalau saya lebih jarang kalau ada event, misalkan ada ngumpul sama teman-teman dan segala macam, itu saya jarang ngumpul karena memang saya tidak diberi izin untuk berkendara gitu kan. Karena memang orang rumah juga sedang bingung gimana caranya kalau untuk Imam bisa mengendarai secara pribadi gitu kan. Itu lagi mencari jalan keluarnya gitu. Akhirnya bisa motor. Jadi kayak kalau saya di rumah itu ada motor yang itu nggak akan pernah dijual karena agak susah, karena udah dimodifikasi. Jadi kayak tombol setnya itu dipindah ke sebelah kanan gitu. Itu waktu itu konsultasi sama dealer motor kan, saya datang gitu. Bisa nggak? Ya, bisa Pak. Cuma memang setelah itu udah nggak bisa diubah lagi konsekuensinya itu. Oh yaudah nggak apa-apa. Jadi itu. Kalau mobil bisa, tapi masih agak bahaya gitu. Kadang nggak memberanikan diri. Jadi kayak yaudah kayak gitu sih, kayak kekurangannya. Tapi sekarang bisa lihat tuh teman-teman kamu yang tadinya ngebicarain kamu dan lain-lain, sepertinya kayak cuman kamu aja nih yang udah keliling ke 7 negara, bahkan sekarang ada di Amerika. Iya nggak sih? Iya, bener banget. Wah, itu dia pembuktian yang luar biasa. Iya, tapi ibu selalu pesen sih. Maksudnya, ya alhamdulillah saya masih menjaga itu. Ibu selalu pesen kayak, kalau misalkan pulang, main sama tangga, main sama teman-temanmu. Main, ya pokoknya ya normal gitu. Kalau misalkan disuruh ke warung, ya ke warung. Jadi akhirnya ya ibu bilang kayak,
tetap ingat dari mana kamu berasal dan kamu lahir gitu. Jadi alhamdulillah itu yang tertanam. Jadi kalau misalkan saya pulang, kalau ibu nyuruh kan sana beli sesuatu di warung atau di minimarket, ya udah saya tinggal jalan gitu. Saya juga masih main sama teman-teman yang dulu SD, SMP gitu. Iya. Biasanya kalau sore atau sampai malam saya main sama mereka. Jadi saya masih tetap menjaga itulah. Iya. Nah, kalau Imam sendiri ini ya kan udah lalu dari lulus tadi SMA, kuliah, bekerja, dan sekarang juga ada di Amerika untuk kuliah lagi. Pernah nggak mengalami ada diskriminasi gitu? Diskriminasi pastinya masih ada, Kak. Kalau dari kuliah satu masih ada, cuma lebih turun sedikit gitu. Ya pasti diskriminasinya lebih ke kadang kawan-kawan pakai bikin jokes, yang itu jokesnya psikis banget gitu kan. Maksudnya lebih fokus kepada fisik kayak gitu. Dan itu gak enak juga kan. Jadi kayak beberapa temen kayak ngetik tuh yang cepat gitu, pakai dua tangan kayak aku langsung menatap mereka. Jadi kayak sabar toh, aku bilang gak bisa lama, gak bisa cepet ini ngetiknya. Kadang kayak gitu, kadang ada kayak gitu. Cuma abis itu beberapa temen ya oh ya maaf tadi kayak gini gitu kan. Oh ya gak apa-apa. Jadi ada ya kayak harus mentoleransi. Ada beberapa yang titik poin mereka agak kelabasan. Kalau misalkan mereka kelabasan joknya kayak gitu gitu kayak aku langsung respon, terus mereka minta maaf gitu. Jadi yaudah, tapi kalau ada yang nggak minta maaf itu biasanya kayak yaudah paling ku lama-lamain atau gimana caranya biar mereka yang minta maaf duluan gitu. Nah semenjak itu semakin dewasa kayak orang-orang udah sadar kalau aku punya kekurangan dan bahkan sosial gitu, tapi pada akhirnya ekspektasi dan harapan tuh kayak sekarang udah sejalan gitu, kayak ngelihatnya bukan cuma ngelihat kekurangan lagi, jadi kayak ngelihat lebih ke kelebihan gitu kan. Jadi bertemu banyak orang dan orang tahu dan difabel dan segala macam, ya mereka cuma bilang ya kenapa nggak ada masalah sama kami gitu kan, selama tidak mengganggu orang lain dan kamu bisa beraktivitas layaknya ya kami nggak masalah. Jadi memang pandangan itu udah nggak ada, jadi kayak udah di sini tuh kayak udah ngelihat ya udah sama gitu kan, kayak gitu. Dan kalau pas kuliah ini ya bilang juga ke kampus difabel dan segala macam. Jadi saya selalu bilang ke profesor kayak ada di waktu momen saya minta extended deadline karena memang satu saya kalau ngetik cuma satu tangan gitu kan, dan itu kalau misalkan suruh bikin paper kayak 20 dan segala macam tuh kayak it takes saya untuk membuat tuh kayak udah mulai ngetik itu 3 minggu. Jadi kalau misalkan saya kira-kira nggak bisa ngetik lama dan minta extended deadline, mohon dimaklumi. Jadi ada profesor yang pernah saya sekali semester lalu minta dimundurin sehari kan, dikasih di approve gitu kan karena kondisinya. Jadi memang kampus support sih, yang penting kita bilang aja gitu, mereka akan memberikan akomodasi. Bahkan waktu itu sempat mau dikasih akomodasi advokasi gitu kan, cuma saya belum punya pikiran gitu. Akomodasi yang saya perluin adalah saya nggak bisa ngetik cepat, jadi kayak saya minta perpanjangan lagi deadline baru kayak gitu. Oke, tapi kampus memberikan fasilitas ya, karena seperti kita tahu kan di kampus juga beragam sekali. Mungkin ada yang kekurangan di bagian pendengaran atau mungkin di bagian penglihatan begitu ya. Oke, kayaknya ceritanya ini banget ya, seru dan benar-benar menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada batasan gitu ya untuk seorang bisa mencapai sesuatu asal memang nomor satu dengan niat dan doa ibu itu juga penting. Itu juga tulisan di Indonesia Menggobel itu sebenarnya teman kan kayak mam nulis dong dan segala macam. Wah nulis apa ya? Tulis aja. Tadi teman-teman yang mengencourage di Indonesia Menggobel terus yaudah deh tuliskan. Cuma di titik tulis kayak aku jujur aku masih ada insecurity lah. Kenapa? Kayak memberikan ceritaku sebagai personal kepada sebagai difabel kepada Allah itu aku masih ada rasa malu. Kenapa malu? Kayak nggak tahu kenapa malu. Tapi memang kayak aduh gimana ya gitu. Terus jadi nggak apa-apa tulis aja sesuai dengan yang rasain gitu kan. Jadi kayak waktu itu ada di titik kayak nulis nggak ya, akhirnya kayak yaudah deh teman encourage tuh akhirnya nulis kayak gitu buat akhirnya dipublish sama teman. Tapi dari situ kayak deg-degannya tuh semakin tinggi. Waduh nanti ntar orang-orang baca cerita aku kayak gini gitu kan. Jadi kayak ada di state yang kayak masih malu gitu, masih ada sih. Dengan kamu mencurahkan isi hati ya, ini sebenarnya kan sebuah tulisan yang berasal dari hati gitu ya Imam ya. Tapi mungkin yang kadang-kadang kita nggak sadar adalah begitu ada orang yang membaca, itu adalah memberikan sebuah semangat baru untuk orang yang membaca gitu. Mungkin orang yang dalam kondisi menginspirasi, mungkin orang yang juga difabel atau mungkin nggak difabel, tapi maksudnya butuh dorongan dan semangat baru lah. Mungkin itu melalui cerita Imam ini. Terima kasih. Seperti sekarang kita juga ini dengan Kudos ini juga mudah-mudahan lagi dengerin juga langsung mikir juga bahwa wah Imam bisa, berarti sebenarnya aku juga bisa nih gitu kan. Nah, betul. Gitu, dan
intinya adalah menebarkan aura dan semangat positif gitu, itu yang kita bisa ya nggak sih, bisa lakukan paling nggak dengan berbagi cerita, berbagi kisah yang bisa meningkatkan semangat untuk tidak menyerah. Ya. Nah, ada pesan apa nih dari Imam atau tips mungkin yang bisa dibagi? Sebenarnya kalau tips lebih ke dorongan sih Kak. Jadi kayak oke, memang di titik ini saya akuin saya punya privilege bisa sekolah di tempat bagus dan dapat beasiswa. Tapi saya dari tahun lalu memang selalu berpikir untuk dan concern kan. Saya nggak mau kesempatan atau privilege itu berhenti di saya. Saya tahu masih banyak difabel di Indonesia yang lebih berkompeten. Saya akuin lebih berkompeten daripada saya, lebih layak daripada saya. Saya udah nemuin banyak hal. Cuma mereka memang ada beberapa tantangan yang belum yang belum bisa terselesaikan gitu kan. Dan saya selalu bilang ke mereka, kamu lebih berkompeten daripada aku dan aku yakin kamu bisa dapat kerjaan yang lebih bagus dan sekolah yang lebih bagus. Dan benar bukan tips, tapi lebih ke mimpi kayak jangan diberhenti di Surya saya tapi atau ada satu temannya Surya itu yang sekarang di US gitu kan, terus yang berhenti di saya bahkan kayak ada lebih banyak kawan-kawan difabel di Indonesia itu bisa sekolah, bisa mendapat pendidikan yang lebih baik gitu. Jadi saya pengennya cuma itu, dan saya selalu menawarkan diri dari tahun lalu siapapun, dan terutama untuk kawan-kawan difabel yang memang mau sekolah lagi dan apply LPDP, saya jujur saya 100% bakal membantu, karena bantu secara beasiswa, bantu secara negara gitu kan, supaya lebih banyak lagi difabel yang bisa sekolah, dan bantu juga untuk membantu mereka supaya dapat pendidikan yang lebih bagus. Jadi sebenarnya concern saya dari dulu itu please jangan berhenti di saya dong, pasti masih banyak difabel yang bisa sekolah di sini, dan itu sekolahnya pasti lebih bagus gitu. Oke. Terima kasih banyak Imam. Ya. Thank you Imam atas ceritanya yang amat sangat menginspirasi, dan kayaknya ini memberikan semangat baru tidak hanya bagi yang mendengarkan ya, tapi juga bagi kita berdua ya Van ya. Iya, kita dengerin tadi, wah makanya ini semangat booster. Terima kasih. Terima kasih banget sekali lagi ya Imam ya, sukses terus. Kudos buat Imam. Dan kita tunggu lagi kisah berikutnya nih, kisah sukses berikutnya. Kita tungguin terus, update kita terus. Terima kasih ya. Thank you Imam. Thank you.